Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Colena, Kang Dayat sehat? Alhamdulillah. Kang deket-deket sini Kang, supaya kok jauh-jauh. Aduh. Kayaknya celana ada pembeli itu. Sobat Colena, saya sekarang ada di mana nih? Di belakang saya itu ada kandang sapi perah. Jadi di sini adalah tempat ternakan sapi perah. Tepatnya di suatu gunung. Nah, itu bunyinya kan kedengeran Gunung Naon. Kang, ini pantesan saya keternakan sapi perah tapi ada disuguhin yogurt ini. Nah, ini sobat Colena. Ya. Produk yang berbahan baku sapi perah. Salah dari tuh. sapi perah. Dari asal ternak ya. Nah, produk dari sapi perah yaitu dari susu sapi perah. Ini nama produknya setelah diolah nih ya. Nih yogurt. Yogurt. Ini bisa diminum? Boleh. Saya cobain ya nih. Boleh. Oh. Ini yogurt ini ada salah satu manfaatnya adalah memperbaiki Pencernaan ya? Pencernaan. Pencernaan. Enak ini. Nah Kang, ngomong-ngomong dengan yogurt, ini kan hasil dari susu ya, bahan bakunya ya. Betul. Susu sapi. Betul. Nah Kang, ini saya dengar Kang Dayat, ketika kita kena PMK nih, nih masih seputar PMK, Ya. kita setelah Lebaran, setelah Idul Adha, kemarin minggu lalu kita membahas bagaimana penyebaran melalui pakan. Betul. Nah, yang paling utama adalah pencegahan melalui vaksinasi. Ya. Katanya vaksin udah ada nih Sudah. di Betul, Indonesia sudah, ya. sudah. Kemudian tadi nih susu asal dari sapi perah. Kang, vaksinasi kepada sapi perah katanya diutamakan Kang. Sekarang untuk mencegah penyakit PMK boleh dikatakan fardu hukumnya fardu ain. Tidak mau tidak harus. Harus ya. Karena kalau tidak divaksin ini akan memakan waktu yang sangat lama. Ini sebagai satu upaya untuk mempercepat menurunkan PMK lah. Menurunkan penularan, penyebaran ya. Ya betul. Itu. Bahkan kalau bisa menghilangkan ini Amin. virus PMK nggak ada lagi lah di Indonesia lah gitu loh. Karena begini sobat tani, sobat Colena, kenapa PMK ini kita sekarang masif bahkan pencegahannya, penanganannya di seluruh Indonesia, karena salah satu keunggulan atau katakanlah kemenangan kita jika bebas PMK, kita bisa ekspor Nah, produk, itu hasil peternakan, hasil ternak ya, terutama hasil ternak ternak. besar atau ternak dominan. Nah sekarang kita udah pasti nggak bisa ekspor nih. Ya karena kita ada Nah itu dia. PMK. Tetapi minimal kita tadi saya bilang bahwa pencegahan itu terutama yang vaksinasi ini kan. Kang, bagaimana program vaksinasi di Indonesia sekarang Kang? Begini Kang Dani, minggu lalu itu sudah mulai berjalan program pelaksanaan vaksinasi Vaksin, ya? di seluruh Indonesia, karena memang vaksinnya sudah datang, Ya. sudah ada. Itu kalau tidak salah itu minggu ketiga Juli. Juni. Udah. Minggu ketiga Juni sudah ada virusnya dari luar negeri. Kalau tidak salah informasi dari vaksin dari ini Prancis. Prancis itu. Prancis kurang lebih ratusan ribu dosis lah. Mudah-mudahan bisa menangani terutama untuk wilayah yang zona merah saja dulu. Kemudian jika memungkinkan nanti katakanlah ada sisanya nih dari 800.000 ke zona kuning, kemudian zona hijau. Nah nanti zona hijau kemungkinan ini sudah menggunakan vaksin yang asli Indonesia, buatan Indonesia, yang dari Pusat Veteriner Farma, Puspesma Surabaya. Itu akan ada itu produk asli Indonesia. Nah itu mengenai vaksin kan. Jadi vaksin ini sudah ada timnya. Jadi tidak sembarangan orang mau vaksin, karena ya riskan lah. Karena jika salah
cara vaksinnya juga tidak Fatal efektif ya, penggunaannya. dan nanti bisa berakibat fatal ya. Betul, betul. Dan vaksin ini seperti vaksin lainnya lah, dalam penggunaannya, dalam pemakaiannya, jadi tidak spesifik sebetulnya. Cuma yang spesifik itu orangnya aja, SDM-nya, vaksinatornya, karena ada peraturan di situ. Oke. Salah satunya adalah harus dokter hewan. Dokter hewan. Kemudian jika dokter hewan terbatas jumlahnya, karena sekian ribu kasus di Indonesia ini, jika terbatas bisa menggunakan asisten dokter hewan atau paramedis, atau tidak dokter hewan, tidak asisten dokter hewan, atau non paramedis veteriner, bisa juga menggunakan SDM lain. Oke. SDM lain. Malah saya pernah dengar akan menggunakan SDM kesehatan manusia, paramedik kesehatan manusia. Itu bisa diberdayakan untuk membantu program vaksinasi. Atau SDM orang-orang yang non tadi dilatih dulu, cara memvaksin saja nih, cara vaksin, cara penanganan vaksinnya, kemudian pokoknya sebelum dan sesudah vaksinasi itu saja. Tapi tetap di bawah pengawasan dokter hewan. Begitu kan? Iya, saya dengar kemarin juga, bahkan bukan berarti teman-teman yang lain non tadi itu tinggal diam, tapi kita membantu. Terutama penyuluh pertanian nih. Oh iya dong. Penyuluh pertanian tuh akan harus membantu, terutama mana aja nih sapi yang mau divaksin, kemudian wilayah mana, dan kita membantu mungkin peralatannya, dan kita harus megang ternaknya juga kan, nggak mungkin kan harus dipegangin ternaknya. Karena untuk memvaksin ke ternak ini tidak bisa seorang sih. Iya. Karena ternak ini, Sobat Tani, ini teman-teman penyuluh juga nih Kang Dani. Teman-teman penyuluh kan banyak juga yang backgroundnya ternakan. Bahkan ada yang penyuluh backgroundnya dokter hewan. Ini nih. Iya betul ya Kang Dani. Bagi penyuluh yang backgroundnya dokter hewan, no problem, nggak ada masalah. Iya, dulu dokter hewan penyuluh pertanian banyak, masih ada hewan backgroundnya. Saya karena pernah ikutan lah ngajar. Dia penyuluh tapi dia dokter hewan ya. Backgroundnya untuk dokter hewan ya, mungkin itu selera. Nah, banyak juga di beberapa pemerintah daerah Indonesia yang memberdayakan penyuluh, baik itu yang background peternakan, tapi diutamakan nih, maupun yang non peternakan. Artinya yang teman-teman backgroundnya agronomi. Agronomi. Tapi yang penyuluh peternakan banyak juga yang memang diberi tugas oleh pemerintah daerah resmi ya, ada hitam di atas putihnya, ada suratnya bahwa dia diberi kewenangan untuk menangani kesehatan hewan. Jadi ada tugas tambahan sebagai paramedik. Malah ada lagi yang diberi tugas sebagai inseminator. Wow, emang betul? Iya, karena keterbatasan SDM tadi. Iya. Keterbatasan SDM. Jadi semua upaya dilakukan, tapi itu dengan syarat ya ada diklat. Apa tadi? Semacam SK lah. Iya, jadi legal. Jadi ada surat keputusannya dari pemerintah daerah. Iya. Kemudian mungkin ada diklat dulu ya, Kang Let. Iya. Ada semacam kompetensi yang yang dilewati. Bagi teman-teman yang backgroundnya peternakan, ini di luar dokter hewan atau di luar paramedis veteriner. Bagi teman-teman yang backgroundnya peternakan, bagi sarjana peternakan atau diploma peternakan, sebetulnya kita sudah belajar sih cara menyuntik, Kami ini semacam referensi. Kemudian pelatihan atau BIMTEK atau apapun namanya untuk menangani PMK ini sekarang memang sedang gencar digalakan pelatihan khusus untuk vaksinasi. Itu dari berbagai macam mungkin berbagai macam profesi sekarang. Karena ya termasuk salah satu instruksi dari Bapak Presiden, ini harus cepat segera ditangani PMK ini. Jadi semua elemen lah. Iya. Jadi saya dengar di radio, baca di koran, nggak salah saya kan. Bukan dengar di koran, baca di radio. Dibalik kita. Nah, itu yang bukan dari Kementerian Pertanian aja. Betul. Jadi ada badan
penanggulangan bencana Iya, BNPB. sama BNPB. Kemudian dia bagian apanya? Ya, Kemudian yang memang vaksin ini tanggung jawabnya Kementerian Pertanian betul, nih. betul. Makanya kita bukan cuma mengadakan vaksinnya aja nih, tetapi SDM yang menangani atau yang melakukan vaksinasinya. Ini mirip-mirip kata Pak Presiden, kurang lebih lah standar penanggulangannya sama dengan PMK. Corona meskipun mungkin kalau corona katakan level 100, Manusia ya. ini Ini kan 90 iya. lah. Karena begini Kang Dani, minggu depan akan ada pelatihan untuk teman-teman dari Mabes Polri. Wah, bukan cuma Kementerian Pertanian, ini Betul. tambah polisi lagi. Kan kalau kita melihat di waktu itu kita pernah bahas di struktur penanggulangan PMK kan ada keterlibatan teman-teman TNI, dan Polri. Polri. Nah, selain teman-teman TNI Polri ini bergerak di wilayah checkpoint, sekarang ternyata dilatih untuk bisa memvaksin. Di samping dia mengamankan, Betul. dan dia juga membantu. Malah dilatih vaksin ya. Betul. Karena Wow, ini bagus ini. ini sangat banyak populasinya ya, mungkin jutaan. Kemudian harus bareng. Kemudian nanti lagi harus ada istilahnya apa vaksin yang Iya, boosternya. Boosternya. Boosternya sampai Boosternya. beberapa tahap ya vaksinnya. Karena kalau berdasarkan data, kalau mengandalkan teman-teman dokter hewan, para medis veteriner, Ya, mungkin itu nggak kurang lama lah Lama, gitu. di akhirnya. Tidak dalam satu waktu waktu juga. bareng. Terus gitu semuanya gitu kan. Wah. Nah, Kang, sekarang kita itu kan persiapan atau apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi bukan hanya Kementerian Pertanian saja, tetapi semua elemen, semua sektor membantu untuk mencegah dan menangani PMK ini. Kang, dari vaksinasi sekarang, Kang. Kalau mungkin lah, ini refreshing aja teman-teman. Iya, betul. Kang, vaksinasi itu diberikan kepada ternak seperti apa sih, Kang? Oke. Ini refreshing dari seperti Kang Aldi katakan sobat tani sobat solena. Jadi vaksin ini sudah ada. Kemudian vaksin ini penyimpanan dulu lah. Harus disimpan pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Beku tuh. Ya itu. Iya. Harus beku. Jadi ini khawatir lah teman-teman lupa. Nah, kita ingatkan kembali bahwa vaksin itu harus disimpan pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Karena jika kurang atau lebih itu mempengaruhi daya kerja vaksin. Daya apa ya? Daya bunuh pada apa nggak tahu. Iya, daya kerja aktif. Nah, kemudian ini sebetulnya tapi ternyata Kang Dani tidak banyak orang menyadari ini dimulai dari kasus kemarin vaksinasi COVID. Ya. Jadi orang yang mau divaksin itu yang penting mau saja, nggak boleh ternyata. Nah di ternak juga sama. Jadi salah satu syarat ya ternak mau divaksin itu harus dalam kondisi sehat walafiat. Berarti ternaknya harus sehat. Jangan yang sakit divaksin ya. Iya. Nggak boleh. Yang sakit artinya ya tidak sehat. Pokoknya yang sakit Pak, yang sekarang sudah terpapar PMK, baik itu menunjukkan gejala ringan maupun gejala berat. Yang gejala berat mungkin disarankan untuk segera dipotong, yang gejala ringan bisa diobati. Ya. Bukan diobati lah, diberi apa tadi? Minggu lalu kita bahas pakan yang berkualitas supaya imunnya meningkat. Ya, tapi kalau mau divaksin harus sehat. Ya, oleh karena itu jangan sekali-kali memaksakan diri, katakanlah alasan ekonomi. Ini kadang-kadang yang mohon maaf nih sobat tani sobat solena. Jadi ternaknya sakit dikatakan sehat, nggak boleh lah itu karena riskan juga. Betul. Bukannya malah sembuh. Iya. Malah meninggal nanti sapinya, mati. Karena ya seperti kemarin kasus COVID, banyak juga mungkin di informasi di berita habis divaksin orang sakit, bahkan dibeli medali ada yang meninggal. Nah itu ada kemungkinan katanya orang itu memaksakan diri, ingin divaksin, tujuannya bagus, tujuannya betul. Padahal tujuannya bagus, dia ingin sehat, cuman dia memaksakan diri pada kondisinya sakit. Meskipun memang dicek dulu kan sebelum vaksin dicek.
Tapi ada juga mungkin gejala yang tidak terdetek waktu dicek. Dia punya penyakit yang selama ini nggak kedetek, gejala, betul, tidak terdetek, divaksin. Setelah divaksin, karena ada bibit penyakit masuk ke dalam tubuhnya, vaksin yang ada tadinya bibit penyakit yang ada dalam tubuhnya terangsang untuk keluar, berantemlah di situ di antara virus. Nah, khawatir ya ternak juga begitu, Kang Dani. Ya, kalau manusia mah bisa ditanya. Hah? Manusia bisa ditanya. Ya, betul. Kan minimal gini, kemarin saya dapat informasi dari teman-teman dokter hewan. Jadi ada yang nanya, kan, gejala yang mudah dilihat apa gitu ya? Dari ternak yang terpapar PMK. Pertama adalah demam. Demam. Dan yang kedua, nafsu makannya drop, turun dia bolo-bolo hayang dahar dah, bolo-bolo gitu. Jadi nyium makan aja nggak mau. Kemudian cicing wae. Ulang-ulang. Ya pokoknya gitu. Diam aja. Tanda-tanda gitu ya. Betul. Tanda-tanda itu yang kurang lebih 3 lah ini. Yang paling gampang dilihat. Pertama, demam. Yang kedua, nafsu makan turun. Yang ketiga, diem aja. Kita harus curiga, bahwa aja. Itu udah ada penyakit yang masuk lah. Meskipun bukan PMK ya. Tapi itu udah harus Tapi itu menunjukkan gejala kualitas kesehatannya turun. Ya, itu yang penting ya. Jadi ternak harus sehat. Bagaimana melihatnya? Itu yang demam. Gimana caranya katanya? Yang paling gampang itu dipegang di bagian selangkangan. Kemudian dipegang di bagian sekitar ini atau ini moncong. Pegang pipi. Hangat. Kemudian kalau yang betina tuh di sekitaran itulah anus dan vulva ya. Vulva pegang. Kalau hangat itu udah bisa dipastikan. Kayak mahalut wae menurut teman. Ya lebih tinggi. Kita mahalut wae lorinya mah. Ya hangat ya. Yang lebih akurat ya pakai termometer. Akan ada yang murah meriah tuh yang biasa untuk anak-anak tuh yang dicolokkan ke mulut kayaknya. Nah, itu dimasukkan aja ke lubang anus atau ke lubang vulva itu untuk mengecek suhu. Itu paling yang paling gampang. Jika malas itu ya itu tadi, kalau nafsu makannya sudah sangat mendrop, kemudian diemnya boleh ragu atau diem diemnya ngantuk ya, kurang lebih gitulah. Sebetulnya dari pergerakan pupil mata juga kelihatan ya. Jadi nggak cileng, cileng, jadi lincah gitu. Nggak. Kemudian kadang-kadang ini lagi bisa dilihat mengeluarkan cairan dari hidung, dari mulut. Itu juga termasuk ya? Iya. Beler lah kalau manusia. Ya, itu yang gejala yang awal ya, awal bahwa dia nggak sehat. Itu ciri-ciri yang patut dicurigai. Nah, itu memang gejala awal dan itu yang harus kita perhatikan ya. Betul. Nah, Kang, kalau sekarang yang untuk vaksinasi ini pemerintah ini kan tadi kan ke zona hijau ya, ke zona merah ya, kemudian jenis-jenis sapinya, Kang. Tadi kan saya nanyakan kenapa sapi perah yang diutamakan, Kang ya? Karena begini. Ada apa lagi? Karena apa? Karena itu rentan kali ya. Iya. Kenapa sapi perah? Karena saya baca tuh sapi perah diutamakan untuk menerima vaksin terlebih dahulu. Kalau sapi potong untuk saat ini kan peternak Indonesia atau pengusaha lah. Itu kebanyakan kan untuk daging potong. Untuk peternak potong, kebanyakan di penggemukan. Meskipun ada juga yang dibudidayakan seperti sapi putih lah, atau sapi PO, atau sapi-sapi Bali di Nusa Tenggara sana. Itu kan tidak dikebukan terus dipotong. Nah, kenapa sekarang diprioritaskan ke sapi perah? Itu yang utama sih sebetulnya. Tapi yang lebih penting lagi adalah vaksinasi sekarang diprioritaskan untuk ternak sapi yang pola pemeliharaannya adalah budidaya. Oh, maksudnya ke sana ya. Karena dia kan emang dipelihara lama. Oke, kalau sapi potong kan paling ada program digemukan potong. Oh, I see. Jadi supaya dia karena dia lama berbudidaya sehingga itu rentan, kemudian itu bisa
Kenapa sapi perah? Ah nih, sobat Solanak, sobat tani perlu diingat. Pernah kita bahas di periode yang ya sebelumnya lah ya. sebelumnya, kenapa sapi perah? Kita katakan begini, ada sapi potong yang dibudidayakan atau dipelihara untuk menghasilkan anak. Ada sapi perah yang dipelihara untuk menghasilkan anak. Ini kan sama-sama lama hidupnya. Lama. Hidupnya. Yang satu sapi perah, satu sapi potong. Perlu diingat sobat tani, sobat Solanak, Kang Dani. Ya. Sapi perah ini di Indonesia kan itu bukan gen asli Indonesia. Tuh. Ini adalah sapi namanya kan PFH waktu itu Ya. peranakan. Jadi ada darah atau gen dari wilayah subtropis. Nah, pernah kita bahas lah. Sedangkan yang sapi potong ini alhamdulillah karena asli Indonesia. Tuh. Seperti sapi Bali, sapi Madura, sapi sapi Aceh, itu sapi-sapi asli Indonesia. Nah, kenapa sapi perah? Mungkin karena kan pernah kita bahas juga antara sapi perah dengan sapi potong mana yang paling rentan? Sapi perah. Iya. Nah, ini karena dia paling rentan di antara bangsa sapi yang ada di Indonesia, sapi perah. Jadi sekarang prioritas utamanya program vaksinasi PMK ini di sapi perah. Itu kan. Berarti implikasinya wilayah-wilayah yang Sentra sapi perah. Sentra sapi perah. Jawa Timur kayak di Malang ya. Betul. Kayak Bogor ada di Cisarua, Cisarua, kemudian di Lembang. Di Lembang betul. Pangalengan. Kalau di Jawa Tengah tuh Boyolali. Boyolali betul. Di pokoknya daerah-daerah dingin juga. Wah, berarti itu yang harus namanya vaksinasi Kang ya. Ya. Tapi kalau ininya Kang, cara menyuntiknya atau memvaksinnya sebetulnya gampang nih sobat Solena, karena saya pernah belajar. Iya. Pernah belajar dari teman-teman dokter hewan. Cara memvaksinnya adalah suntik otot. Suntik pada otot. Apa namanya tuh rupanya? Intramuskuler. Intramuskuler atau suntik otot. Jadi, nah cuman bagian otot mana yang harus divaksin? Nah ternyata kemarin jangan di otot paha, jangan di pinggul. Jadi disarankan otot di bagian bahu, di atas kaki depan lah. Oke. Kaki depan, kemudian di otot pangkal leher. Kaki di sini. Pangkal leher. Iya. Pangkal leher. Jadi dua bagian itu yang sangat disarankan sebagai tempat untuk menusukkan jarum. Spesial pada virus ini, PMK ya, ya? Betul. Vaksin PMK betul, ya? Vaksin PMK. Jadi sekali lagi ulangi, di atas bahu, di kaki atas depan, kemudian di pangkal leher. Ya. Pangkal leher. Kalau misalnya gimana kalau yang kurus, Kang Dani, Kang Dayat, yang kurus gimana? Potongnya kurus mah. Kan ada dagingnya, bro. Kan ada ototnya kurus, kena tulang misalnya. Khawatir juga kalau disuntik malah mati juga. Kurus karena mungkin sakit. Iya, kan vaksin nggak boleh sama yang sakit. Itu dia maksudnya. Wah, jadi yang paling itu di intramuskuler ya. Betul. Kemudian dosis udah ada penetapan. Ada dosis khusus untuk virus yang sekarang ada nih. Itu 1 mili per ekor. 1 mili per ekor, bukan bobot badan ya? Bukan, ternyata dari petunjuk penggunaan itu adalah 1 mili per ekor. 1 mili per ekor. Jadi begini sobat tani, kalau misalnya di sobat tani itu atau di lapangan ada split yang disposable shearing yang sekali pakai. Disposable shearing. Oh, satu kali pakai. Katakanlah ada yang 3 mili, ada yang 5 mili, ada yang 10 mili. Nah, jika ingin efisien katanya, katakanlah pakai speed yang 3 mili nih, isi saja 3 mili. Supaya entah 1 mili. Gitu. Jadi dalam satu kali penggunaan speed itu langsung 3 ekor. Ya, satu dosis 1 ekor ya. Kalau ada yang 5 mili berarti untuk 5 ekor. Ya. Dengan syarat tapi harus sapinya ada di situ. Jangan 1 mili. Nungguin dulu. Jangan 1 mili di Papua nih, colok deh. Nanti 1 mili lagi di Nusa Tenggara. Jauh teuing aduh. Berarti udah dijajarin 5 gitu. Karena tadi vaksin itu tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Ya itu, karena takut mati. Karena vaksinasi itu memasukkan penyakit, bibit penyakit yang dilemahkan. Salahnya begini, ada yang beranggapan ini kan untuk 3 ekor misalnya satu feed 3 mili, diisi 3 mili untuk 3 ekor. Kan untuk 3 ekor.
yang satu digunakan di Aceh, yang satu di Jawa Timur misalnya. Kan kalau tidak tahu syarat penyimpanannya kacau. Nah, berarti Kang, begitu kita ngisi 3 mili, itu udah harus siap 3 ekor di situ. Jangan 1 ekor di sini, 1 ekornya di kabupaten lain gitu kan, atau di tempat yang lain. Kita pakai motor dulu, nggak boleh. Nggak boleh. Karena tadi syarat penyimpanannya harus terpenuhi. Nah, oleh karena itu berarti ya, walaupun itu dokter hewan, paling kita memang harus bantu, saling membantu, nggak boleh sendiri. Harus bergerak dalam satu waktu. Iya. Dalam tim, jangan 5 orang, 4 orang, blok bersamaan. Gitu. Wah, dan harus ditentukan dulu, ini biar tidak terjadi miskomunikasi, harus benar-benar berkoordinasi antara peternak yang punya ternak dan terutama pemerintah daerah yang sekarang didorong untuk segera melakukan vaksinasi. Jadi dihubungi dulu peternaknya, misalnya di wilayah kecamatan A, desa mana saja yang paling banyak itu dikumpulkan di situ tempat, biar efisien. Iya, seperti kita mau itulah nyuntik corona kemarin. Kurang lebih seperti itu metodenya. Jadi mesti ada diumumkan dulu, ada jadwal. Itu. Wah, mantap nih Kang Layat. Kang Layat saya minum boleh? Boleh. Itu aus kumis. Kemudian setelah divaksin, sebaiknya katanya diberi vitamin. Tapi pada saat itu, jadi vaksin, katakanlah begini, vaksin di sebelah kanan, pemberian vitamin di sebelah kiri. Tapi kalau pemberian vitamin kan tidak harus seperti titik suntik vaksin, boleh di paha, boleh di pinggul kalau untuk vitamin. Tapi setelah itu, katakanlah 2 hari, 3 hari setelahnya, jangan diperlakukan apa-apa lagi. Biarkan saja dulu, tidak si perah itu bereaksinya minimal, tapi khusus bereaksi terhadap vaksin tubuh ternak itu kan Dani. Wow, ini juga. Kang Dayat ini mantap ini. Mudah-mudahan nanti kita program vaksinasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan semua jajarannya berhasil. Amin. Dan PMK di Indonesia terus berkurang dan mudah-mudahan sih tidak ada. Dan tidak terlalu lama lah hilang. Oke Kang Dayat. Siap. Ini buah kopi. Kita ngopi sana ya. Ngopi sana aja. Iya. Oke, Sobat Cuenak, Sobat Tani, terima kasih telah mendengarkan dan melihat celoteh edukasi peternak, khususnya kita masih sekitar PMK. Minggu depan kita bahas yang lain. Tetap jaya peternakan, jaya pertanian Indonesia, dan salam peternakan.